Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pertama-tama Merry Christmas bagi kalian yang merayakan. Dan yang mungkin I know it's a bit early karena kemungkinan besar besok gue nggak bisa upload karena well for the obvious reason ya, besok Natal. Dan juga basically kita bisa merasakan hadiah Natal awal nih dari market ya, dimana kita bisa lihat market cenderung hijau. Buat kalian yang belum nonton DCWT pada hari ini, gue akan taruh linknya di sini atau ya antara di cards atau di bawah ya. Dan pada hari ini akhirnya kita akan update mengenai Shiba Inu karena sudah cukup banyak yang nanya ya, Japri, YouTube komen, dan ada beberapa juga yang nanya di grup. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung update mengenai kondisi Shiba Inu. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update lagi mengenai Shiba Inu karena sudah cukup banyak yang nanya, terutama di komen ya. Banyak yang nanya gimana kondisi Shiba, apakah dia akan bisa lanjut ke atas atau tidak. Ya, jadi pada hari ini kita akan bahas secara teknikalnya dan juga secara fundamentalnya, dan plus juga ada update tipis mengenai audit sertik mereka ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat, Shiba Inu ini adalah satu token ya, yang dia ini base-nya ERC20. Nah, cukup banyak juga yang sepertinya nggak tahu bahwa Shiba Inu ini adalah token ya, dia bukan ada di ya intinya bukan koin gitu ya. Buat kalian yang nggak bisa bedain koin dan token, ya bisa cari di YouTube channel gue di mana gue bahas koin versus token. Jadi intinya token itu dia menggunakan network dari satu project lain gitu kesannya ya. Nah, dalam kasus Shiba Inu dia menggunakan Ethereum gitu. Untuk sekarang, katanya mereka ke depannya akan membuat network sendiri gitu atau kesannya menggunakan blockchain sendiri yaitu Shibarium gitu ya. Jadi sekarang kita bisa lihat secara teknikalnya dulu. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke chartnya, di mana kita bisa lihat sekarang Shiba Inu sepertinya menemukan support di MA20 di weekly. Sesuai dengan yang gue sudah omongin sejak November basically, bahkan Oktober. Gue ingat tuh gue bahas waktu lagi ngepam-pamnya dan gue bilang justru ini waktunya take profits di daerah sini nih terutama ya. Karena kenapa? Ya kita lihat sendiri sudah sangat overbought. Seperti yang kalian sudah lihat di video TP gue, kalau belum tonton bisa cari di YouTube channel gue. Gue bahas apabila satu aset itu ya sampai keluar dari Bollinger Band, apalagi di weekly, itu dia sangat overbought. Gitu. Dan ternyata terbukti bagi kalian yang TP di sini pasti berbahagia, dan sepertinya cukup banyak juga di grup gue yang sudah TP di daerah sini gitu. Dan kita bisa lihat turunnya lumayan. Dan gini loh, waktu gue bahas take profits di daerah sini, gue ada beberapa yang kesannya menuduh gue hater Shiba. Banyak yang bilang, oh ini akan terus naik, nggak akan turun lagi. Gini guys, nggak ada satu aset apapun di dunia ini yang tidak koreksi gitu. Dan biasanya apabila dia naiknya dengan euforik, dengan tidak memikirkan support atau resisten gitu ya, seringkali dia turunnya lumayan. Kita lihat ya, dari posisi all time high dia di sini sampai ke posisi sekarang itu minus 57%. Kalau kita mau lihat sampai lebih bawah lagi, itu technically speaking paling rendahnya mencapai di 68%. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kalian yang beli maksa di daerah sini, di daerah resisten, itu apa kabar? Gitu. Karena ya nggak make sense kita beli di resisten, apalagi dalam posisi-posisi seperti ini. Gitu. Jadi mau sekuat apapun komunitasnya, mau sekuat apapun tim devnya, tidak bisa kita melawan ya ini gitu loh, overbought gitu. Karena kenapa? At some point pasti akan ada yang take profits. Akan ada yang selalu take profit di dalam posisi-posisi yang sangat overbought gitu ya. Dan selamat bagi kalian yang sudah ya basically nyicil di tempat-tempat yang supportnya oke. Itu akan selalu lebih baik dibandingkan dengan lo maksa beli di resisten. Nah, gue ingat di daerah sini nih, banyak yang bilang, udah beli aja, pasti akan terus naik, terus naik, terus naik. Ujung-ujung ternyata turun, ya lihat, beli di sini sama beli di sini, lebih bagus mana? Ya pastinya lebih bagus di support. Gitu. Jadi sekali lagi, gue ingatkan, nggak peduli asetnya apapun, gitu ya, usahakanlah beli di support, gitu ya. Jadi sekarang kalau kita lihat secara daily-nya, Shiba not bad ya, dia sudah tembus MA20. Nah, ini terakhir dia tembus sekuat ini, itu kapan ya? Basically sejak dia drop dari all time high, dia belum pernah ada tembus MA20 sekuat sekarang. Gitu. Sebelumnya di sini nggak tembus, dia terpantul, ya, tetapi kembali lagi turun. Di sini dia mencoba, gagal, di sini gagal, di sini basically tembus tapi kecil banget ya, basically kayak ya kalau dilihat ini kayak seperti lebih cenderung ke reject ya, dan turun lagi, turun lagi. Akhirnya sekarang dia close dengan sangat baik kemarin ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah
Shiba ini cukup kuat untuk menembus MA50 di daily ya, karena sekarang MA20 sepertinya MA50 yang warna biru ini akan bekerja sama dengan Bollinger Band gitu. Sekarang yang menjadi major resisten buat Shiba Inu adalah Bollinger Band gitu ya. Oke, dan selain dari Bollinger Band juga kita bisa lihat bahwa walaupun secara strukturnya menurut gue lumayan bagus ya. Karena kenapa dia sudah bisa menembus dan close di atas dari previous high dia di daerah sini ya. Sebelumnya dia terus membuat lower high, lower low, lower high, lower low. Tetapi kemarin dia close di atas dari lower high, which is good. Artinya apa? Ada peluang untuk terjadinya perubahan struktur ya. Dan kalau dia bisa membuat movement seperti ini, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dia sampai ngedrop lagi dan mungkin terpantul di 20. Nah, selama dia masih membuat membuat higher low ya, higher low, that's okay. Nah, yang kita tidak mau adalah seperti ini. Andaikan dia turun dan boom balik lagi ke sini. Artinya apa? Ya, artinya dia kembali lagi breakdown. Atau bahkan lebih buruk lagi kalau sampai seperti ini. Nembus lagi. Dia membuat lagi lower low lagi. Nah, that's bad kalau bisa seperti itu ya. Jadi yang paling penting untuk Shiba adalah kalau bisa sampai dia koreksi itu jangan sampai tembus parah dari MA20 gitu ya. Jadi kalau untuk buy limit sih sebenarnya bisa aja buat kalian yang ingin averaging Shiba kalian bisa saja di MA20 di daily chart ya. Atau kalau buat kalian yang lebih agresif bisa saja di MA20 di 4 hourly atau bisa juga di MA200 antara dua ini ya. Tinggal tunggu siapa duluan. Kalau 20-nya keburu ngejemput ya udah boleh di 20. Kalau keburu breakdown dulu sampai ke 200 gitu ya, ya sudah boleh aja juga di daerah situ ya. Jadi kurang lebih untuk Shiba secara teknikalnya seperti itu. Dan tapi ingat ya, hati-hati karena di weekly-nya menurut gua pribadi ya ini belum belum satisfied ya, si koreksinya menurut gua masih belum cukup ya. Jadi ada kemungkinan Shiba bisa lanjut lagi sampai kena ke MA20 atau skenario keduanya bisa seperti ini. Dia sideways dulu di daerah sini, sideways lama sampai 20-nya akhirnya yang membantu memukul Shiba ke atas. Jadi intinya apa? Balik lagi ke MA20 weekly. Jadi MA20 weekly itu bukan pertanyaan apakah ia akan ke 20 atau enggak. Tapi pertanyaan adalah kapan dia akan ke 20. Karena tidak ada aset yang nggak pernah mampir lagi ke 20 di weekly. Pasti ujung-ujungnya semua selalu mampir. Gitu ya. Oke, mana buktinya? Coba kita lihat ya. Nih, ini Bitcoin. Bitcoin setelah dia parabolic move ya, wah Bitcoin akan langsung ke 100.000 bla bla bla. Ujung-ujungnya apa? Wreck ya, kena ke 20 bahkan tembus. Lalu apa lagi? Luna ya. Kita contoh Luna. Wah, naik. Oh, ayo target $100. Boom. Akhirnya kena ya. Balik lagi ke 20. Cardano. Nah, ini salah satu contoh klasik ya. Di mana dia smart contracts, ayo $6, $7, $10 ya. Ujung-ujungnya apa? Boom ya, selalu balik lagi ke MA20 di weekly. Tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan balik dan mantul atau akan tembus gitu ya. Coba contoh lagi, mana? FTM ya. PAM, wah ayo $10, $5, $7. Boom, akhirnya apa? Koreksi. Dan biasanya koreksi terjadi saat apa? Saat dia sudah mulai keluar dari Bollinger Band. Jadi bukan hanya Shiba gitu loh, aset yang lain-lain pun terjadi seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir gue bilang, oh Shiba akan ke MA20 di weekly, oh gue hater. Enggak, gue nggak hater gitu. Menurut gue ya semua aset terjadi kok, BTC aja terjadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau buat kalian yang merasa bahwa kalau ada orang yang bilang aset tersebut Shiba atau aset tertentu akan koreksi adalah hater, lu harus perdalam lagi ilmu lu. Karena apa? Koreksi itu selalu terjadi di markets ya. Dot juga, mana juga, semua ya, semua. Nih lihat, mana juga turun lagi. Overbought, ujungnya turun kena. Overbought, nah siap-siap nih ada kemungkinan juga bisa turun lagi kena. Gitu. Jadi intinya apa? Bukan hanya Shiba, semua bisa terjadi seperti itu ya. Tinggal kita siap-siap. Jangan sampai kita terlalu over leverage di aset tertentu gitu ya, sampai ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita ke wipe out atau get wrecked in the market. Jadi harus selalu ingat untuk manage your risk ya, jangan pakai duit panas, jangan pinjam duit untuk masuk ke market. Harus pakai uang dingin. Lebih baik cuma ratusan ribu tapi uang dingin dibanding maksain puluhan juta tapi besoknya harus ditarik, ujung-ujungnya lu malah ngutang dan harus bayar bunga. Oke, jadi tadi kita sudah bahas mengenai technical analysisnya, sekarang kita akan update tipis-tipis mengenai
Certik ya. Jadi gini, banyak orang yang bilang, wah Shiba Inu lihat udah certik, pasti aman, pasti bagus. Enggak ya, please jangan berpikir seperti itu. Certik adalah audit. Mereka bukan ngasih apa ya? Mereka tuh bukan ngasih tahu bahwa ini bagus atau enggak. Yang mereka lakukan adalah memberikan audit sesuai dengan nama mereka. Nah, kalau kita lihat Shiba Inu itu awalnya punya 8 permasalahan major ya. 8 major, 1 medium, 11 minor dan 14 informational gitu ya. Yang ini oke lah, jangan terlalu nggak perlu terlalu diperhatiin. Tapi ini nih, 8 major. Nah, dulu orang banyak yang cuap-cuap bilang, lihat Shiba Inu pasti aman. Karena apa? Lihat, udah certik. Awalnya pada faktanya dia punya 8 permasalahan major. Salah satunya adalah centralization. Gitu. Jadi, please ingat untuk baca sertiknya. Jangan cuma bilang, oh lihat sudah punya sertik. Harus dibaca dulu. Gitu ya. Tapi yang gue suka dari Shiba adalah dia selesaikan. Tuh, lihat dia selesaikan. All resolve. All resolve. Cuma ini yang minor ada satu yang partially resolved, belum 100%. Gitu. Tapi intinya apa? Nah, ini yang kita cari dari tim dev. Tim dev tahu ada permasalahan, dia benerin. Nah, tetapi satu kesalahan berpikir yang luar biasa besar di dalam crypto market adalah apa? Oh, lihat Shiba aja bisa, pasti shitcoins A, shitcoins B juga pasti bisa. No, ya. Gua kasih tahu, Shiba Inu ini adalah anomali, ya. Banyaknya yang terjadi apa? Saat dia harga sudah hancur, kita tahu ya Shiba itu pernah hancur banget, ya. Secara chartnya pernah begini, boom. Banyaknya kode seperti ini ya sudah ditinggal oleh tim dev, gitu. Dan sampai sekarang banyak koin-koin yang udah nggak jelas, diem aja seperti ini. Tapi Shiba anomali. Kenapa tim devnya terus mengembangkan? Nggak banyak yang seperti Shiba. Gitu. Jadi jangan berpikir, oh, gua akan cari the next Shiba dengan cara mencari meme coins lain. Gitu. No, ya jangan berpikir seperti itu. Yang kalian harus pikirkan adalah gimana caranya kita jangan sampai get wrecked in the markets terus. Gitu. Dan belilah aset-aset yang punya fundamental dan tim devnya juga jelas mau ngapain. Gitu, ya. Jadi ini update singkat mengenai sertiknya. Overall, nice ya, mereka menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan major maupun medium mereka ya. Dan ini yang kita cari dari tim dev gitu, mereka terus bergerak dan terus membenarkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam project mereka. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat juga selain dari mereka terus mengupdate permasalahan-permasalahan di dalam yang lebih teknikalnya gitu ya, mereka juga terus menjalankan development mereka, yaitu untuk layer 2 scaling solution mereka yang bernama Shibarium. Jadi data yang kita punya adalah ini ada beberapa screenshot dari Discord mereka yang mengatakan bahwa developer Shiba ini sekarang sudah mulai menjalankan atau sudah mulai mendevelop Shibarium sebagai layer 2 untuk scaling solution ya. Tetapi yang harus kita note di sini tidak ada timeline kapan akan rilis gitu. Jadi kita belum tahu kapan dia akan benar-benar pindah dari Ethereum ke blockchain mandiri mereka gitu ya. Dan selanjutnya juga Shiba Inu ini sedang lagi berencana untuk masuk ke dunia metaverse. Tentunya ya seperti yang kita tahu metaverse sekarang sedang nge-hype banget ya. Dan tentunya ini bisa sangat terbantu dengan scaling solution mereka yang bernama Shibarium. Sekarang kita akan masuk lebih jelasnya ke beritanya ya. Dimana yang pertama ini tuh masih dalam early stages ya. Jadi masih dalam tahap-tahap awal. Jadi jangan berpikir dalam bulan depan atau kesannya besok ini Shibarium akan rilis. No ya. Menurut dari tim dev ini masih early stages. Dan selanjutnya kita bisa lihat para developer ini pun masih belum bisa memberikan timeline yang jelas kapan ini akan benar-benar dirilis. Dan bahkan menurut mereka, providing timeline ini justru malah nggak akan menjamin kesuksesan. Ya benar juga kadang-kadang ya, kalau mereka bilang, wah nanti misalnya tahun depan, ternyata tahun depan belum jadi, yang ada malah ngedam. Jadi mungkin ini salah satu taktik dari tim dev supaya tidak ada ngedam karena miss dari schedule. Gitu ya. Dan selanjutnya news yang paling baru juga adalah 7% dari Shiba Inu holders ini baru bertambah dalam 20 hari terakhir gitu. According to blockchain data ya. Dan ini kemungkinan besar karena rumor-rumor dari new development gitu ya. Tapi hati-hati sekali lagi seringkali terjadi buying the rumor, selling the news. Ya, jadi jangan sampai kalian kemakan dengan misalkan berita, oke, nanti Shibarium misalnya udah pasti fix tanggal sekian. Jangan sampai kalian kesannya jaga lilin, tunggu tanggal sekian gitu. Karena pada faktanya seringkali terjadi adalah malah ngedump gitu.
Contoh yang paling nyatanya adalah siapa? Cardano ya. Cardano, wah waktu itu hype banget. Wah, smart contracts akan langsung jalan tanpa bugs dan lain-lain. Gua nggak yakin dengan itu. Menurut gua nggak ada launching satu project apapun yang berhubungan dengan software itu akan lancar 100% saat dia rilis. Dan ternyata benar ya, sudah ada 1000 smart contracts tetapi belum benar-benar bisa dijalankan. Akhirnya apa? Ya, turun. Makanya gue pribadi waktu itu sudah disclose gue take profits di daerah sini di Cardano. Dan ya, ternyata kita bisa lihat dan juga secara SOP gue dia sudah overbought, take profits dan ujung-ujungnya turun. Tetapi yang gue nggak nyangka adalah kebablasan turunnya ya. Jadi ya hati-hati juga gitu. Jangan sampai kita kemakan oleh news. Pastikanlah beli di support. Itu udah paling bikin tenang. Dan selain dari itu juga apa? Jangan cuma beli di support tapi average. Jangan cuma kesannya gini ya. Oke, beli di support all in. Ujung-ujungnya ya habis gitu ya. Kita kasih contoh seperti apa? All in ya. Resikonya all in itu seperti apa? Kita lihat. Andaikan misalkan di sini ya, di daily nih. Di daily. Oh, lihat. Shiba udah turun nih, terpantul, all in semua di sini. Misalnya punya dana 10 juta, hajar semua di sini. Turun lagi. Padahal di sini terpantul lagi. Udah cuma bengong, ya. Turun lagi, bengong. Nah, itu dia kenapa alasannya kenapa gue selalu bilang untuk janganlah all in. Selalu sediakanlah peluru apabila dia turun lagi. Gitu. Andaikan dia turun lagi ya sudah beli lagi. Beli lagi, carilah di support-support yang kuat. Jangan asal juga, jangan cuma turun 1% lu beli-beli ujung-ujungnya habis peluru pasti. Carilah support-support yang kuat. Gitu. Nah, selama misalkan dia masih terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high, belum terbentuk support yang kuat, ya jangan dibeli lagi. Gitu loh. Averaging-nya juga jangan bodoh gitu. Averaging-nya harus dipikir. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba secara teknikal maupun secara fundamentalnya. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin ikutan Jolly Jambore dari Bybit ya, ini hadiahnya Shiba ya kebetulan ya. Bisa dapat $5 worth of Shiba, $10 worth of Shiba, dan macam-macam lagi. Jadi buat kalian yang ingin trade ya dan ingin mengikuti Jolly Jambore Bybit, yang hadiah utamanya adalah Tesla ya, boleh ikut dan ada link referral gue di bawah untuk bisa mengikuti ini semua ya. Jadi selain dari Tesla juga ada iPhone 13, lalu ada USDT, hadiah Amazon dan lain-lain lagi ya. Tapi sekali lagi sebelum kalian ikut, gua sarankan untuk baca syarat dan ketentuan dulu karena supaya jelas ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update Shiba pada hari ini. Dan buat kalian yang ingin ikut silakan ya sampai tanggal 12 Januari. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Shiba ini sangat terbantu oleh kemarin Bitcoin nge-pump. Ya, bukan hanya Shiba, basically banyak juga yang lain ya, seperti Phantom, Cardano, dan lain-lain. Tetapi, kalau kita lihat secara struktur, Shiba tuh sebenarnya belum ketemu satu support yang super kuat lah, gitu di bawahnya sebelum dia mantul. Gitu. Jadi, ingat masih ada resiko kemungkinan dia tetap mendekati ke EMA 20. Tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan drop ke 20 atau dia konsolidasi 20-nya yang pelan-pelan menjemput, gitu ya. Tapi seperti yang gue bilang buat kalian yang ingin averaging ya boleh saja. Di H4 boleh, di daily boleh, tapi yang pasti jangan all in, pastikan dicicil gitu ya. Dan secara project juga dia semakin jelas ya mau kemana. Layer 2-nya semakin jelas walaupun belum ada tanggalnya spesifik kapan. Tapi ya oke lah, ada terus perkembangan. Dan Certic dia pun menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan major dia sudah dia selesaikan. Jadi overall terus ada perkembangan di dalam project mereka, which is good ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Shiba. Dan sekali lagi Merry Christmas bagi kalian yang merayakan. Dan ya karena gue gak ketemu topi ya, sudah beberapa yang nanya, topi Santa Claus gue gak ketemu, jadi ya sudah baju hijau saja untuk video Natal hari ini ya. Jadi see you on the next video.